Semua benda yang ada di alam semesta berotasi, termasuk bumi tempat kita tinggal. Bahkan matahari akan menjadi pusat dari tata surya juga berotasi. Demikian pula dengan planet, bulan, bintang, komet, asteroid, lubang hitam, awan gas, dan debu di alam semesta. Tapi kenapa semua benda tersebut berotasi dan apa penyebabnya? Rotasi dapat kita artikan sebagai putaran sebuah benda pada sumbunya. Secara sederhana, berotasi merupakan cara sebuah benda untuk bertahan pada kedudukannya di ruang hampa. Dengan berotasi, sebuah benda juga bisa mempertahankan bentuknya. Semua benda yang bergerak memiliki momentum. Benda yang bergerak lurus akan memiliki momentum linear, dan benda yang bergerak melingkar akan memiliki momentum sudut yang menentukan laju dan arah putarannya. Saat benda berputar pada porosnya dan tidak ada resultan gaya luar yang bekerja pada sistem, maka akan berlaku kekekalan momentum sudut. Misalnya, peluncur es yang berputar. Saat kedua tangan direntangkan, peluncur akan berputar sangat lambat. Tapi ketika peluncur melipat tangannya ke arah badan, maka ia akan berputar lebih cepat. Maka di sini berlaku hukum kekekalan momentum selama tidak ada gaya luar yang dimasukkan ke dalam sistem. Demikian juga dengan benda-benda langit. Untuk benda dengan massa tertentu, apabila radius orbit berubah berdasarkan hukum kekekalan momentum sudut, maka harus mengubah kecepatan rotasinya agar besar momentum sudut tetap konstan. Semakin besar radius orbit, maka semakin lambat laju rotasinya, dan apabila radius orbit makin kecil, maka laju rotasinya semakin cepat. Rotasi benda-benda langit. Saat planet dan bintang terbentuk, semua sudah berputar mengelilingi sumbunya. Rotasi pada benda langit ini tidak muncul setelah bintang terbentuk, melainkan sejak masih berupa awan gas dan debu. Mari sekilas kita menelusuri pembentukan benda-benda di alam semesta. Semua benda yang ada di alam semesta terbentuk sebagai akibat gaya gravitasi yang menarik dan menyatukan materi. Misalnya pada pembentukan bintang. Awan molekul raksasa mengalami keruntuhan gravitasi. Walaupun rotasi awan lambat, tapi karena kekekalan momentum sudut, rotasi akan tetap terjaga dan bahkan akan semakin cepat seiring dengan makin mengerutnya awan. Saat awan mengalami keruntuhan gravitasi, materi akan ditarik ke pusat dan membentuk cikal bakal bintang yang akhirnya akan melahirkan bintang baru. Dan pada saat itu terjadi, perubahan kecepatan sudut dan laju rotasi meningkat drastis. Materi yang tidak tertarik menjadi bintang akan membentuk piringan gas dan debu dengan kerapatan tinggi. Akibatnya, partikel-partikel gas dan debu dalam piringan ini akan saling tarik-menarik, bertabrakan dan bergantung satu sama lain hingga terbentuknya planet dan satelit. Jadi, benda-benda yang sudah terbentuk ini, termasuk bintang, sudah berotasi sejak awal karena awan molekular yang jadi cikal bakal materinya sudah berotasi dan materi ini harus menjaga kekekalan momentum sudut. Di tata surya, planet-planet gas raksasa berotasi cepat karena dipengaruhi faktor pembentuknya. Saat inti batuan terbentuk, cikal bakal planet raksasa ini menarik gas yang ada di sekelilingnya. Gas yang ditarik ini sudah memiliki momentum sudut yang besar sejak awal sehingga saat bergabung dengan inti planet, rotasinya akan semakin cepat.